Tumben nih pagi-pagi sepi bener. Mana Mas Bruno belum kelihatan batang pohonnya, batang hidungnya. Sepi amat nih. Pada kemana mana masih berdebu begini? Nah, terus. 1, 2, 3. Ya, tata. Ya, naik lagi. Nah, sekarang jalan. Nah, terus. Ya. Nah, terus semangat dong. Semangat. Itu nah, gitu dong ya. Sorry, Mas Bruno. Ya. Itu video call jalan-jalan lagi ngajarin anaknya jalan maksudnya? Bukan anak, Dok, saudara. Oh, kenapa kok belajar jalan? Saudara sakit kakinya udah setahun. Jadi kayak apa sih? Kenapa sih? Nggak bisa jalan maksudnya? Iya. Oh, stroke gitu kali? Nah, stroke kayaknya, Dok. Dia kena stroke. Oh, makanya lagi terapi dong? semangatin. Oh. Kok maaf nih ya, biasanya nih, orang kalau terlambat tuh menunjukkan muka bersalah. Biasanya. Tadi Uti telat gara-gara nganterin Oma Uti abis senam lansia. Jadinya kesiangan deh. Senam lansia. Iya. Nggak ikutan senam lansia? Ya tua dong berarti saya, dokter. Nggak gitu. Tapi masalahnya senam lansia itu bagus loh sebenarnya. Oh ya? Karena memang banyak banget mencegah untuk hipertensi bisa, untuk diabetes bisa. Termasuk juga tadi tuh yang stroke barusan. Iya. Itu kan banyak yang karena hipertensi. Kalau orang senam lansia itu bisa lebih terkontrol tensinya. Jadi nggak sampai kena stroke. Oh, jadi kalau senam-senam gitu bisa untuk mengobati Ya macam-macam bisa dipakai untuk mencegah, terus juga bisa juga dipakai buat mengobati. Oh gitu. Makanya buruan lansia. Oh enggak gitu ya? Oh enggak gitu. Tapi kalau nggak lansia juga nggak apa-apa kan, Dok? Ya nggak apa-apa, kan ada dosisnya masing-masing. Oh gitu. Tuh. Senam. Iya. Ini dong cakep. Tuh kan, ini kan udah partai ular keket nih. Oh iya. Ini perjanjian Ini gimana kader sih? mana nih? Makanya WA dibaca. Pokoknya kalau nggak hijau Tosca. Keluarnya biru, jauh amat. Makanya Ah, ini dibaca. bikin grup sendiri ini bertiga nih. Yakin nih Bruno nggak diajak nih. Partai nih. Tinggal nih, tambahin pasti kuning jadi hijau ini kok. Iya nggak sih? Ini kalau biru-biru ini udah pasti ininya udah harus biru, udah tahu partai. Jangan ngomongin partai itu 2 Partai tahun nasi lagi. uduk. Udah tahu. Iya. Ini lah Kak, kita buka dulu deh. Seperti biasa ya, Mbak Oke, Uti, Mas siap, Bruno Dok. standby ya. Oke, Standby, siap. dokternya 2. Oke. Kita buka dulu ya. Ayo. Oke. Halo Indonesia, apa kabar? Selamat pagi semuanya ya. Ketemu lagi di Halo Dokter. Dan seperti biasa kita doain semuanya sehat walafiat. Karena sehat itu asik. Asik. Dan hari ini Kak Lula, tadi kan seperti biasa Hari ya. ini bahasannya berat banget pemirsa. Kenapa? Karena kalau menurut saya ini mestinya beberapa episode. Bayangin ya, saya sebutin aja nih. Cegah, Ya. obati, Ah. dan rehabilitasi stroke. Oke. Terlambat bukan pilihan, tapi ini paling keren banget. Terlambat bukan pilihan. Yes, karena Ini zaman sekarang sih udah nggak pakai tuh yang nggak tahu, terlambat, nggak ngerti. bener ya. banget. Karena banyak banget nih Kak, orang stroke kemudian malah bukannya dibawa ke IGD cepet-cepet, Terus diapain? malah ditusuk-tusuk jarinya gitu kan. Atau dikerok-kerok juga sering. Makanya kita sekarang mau ngajak 2 narasumber yang keren banget. Sebutin namanya. Yang pertama ada Dr. Dinda Diafiri, spesialis saraf. Ya kan stroke Ini pastilah. masih mungil, masih muda tapi keren. Oke, kita nanti lihat nih abis ini ya. Narsum kedua, ini juga panjang nih nama panjangnya nih. Dr. Tresia Francisca Uliana Tambunan, spesialis rehab medik KFR. Ya maklum lah ya kalau Dika bermasalah sama nama-nama panjang, nggak tahu kenapa ya. Pemirsa yang paling keren lagi adalah kita Ya. bisa langsung tanya sama dokternya karena Yes. namanya juga udah Halo Dokter. Teleponnya nanti di segmen 3 ya Yes, kan. teleponnya jangan lupa ya di 574-3476. Untuk yang luar Jakarta pakai 021 574-3478 atau bisa juga via Instagram. Diketik tuh pertanyaannya, di mention di @halodokter. Mulai dari sekarang aja ngetiknya supaya di segmen 3 nanti langsung kita bacakan Yes. dan langsung kita jawab pemirsa Ya. ya. Sekarang kita jeda sebentar, kita akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter. Karena sehat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan hari ini tadi ya kita sudah sampaikan akan ngebahas soal cegah, obati, dan rehabilitasi stroke karena terlambat bukan pilihan. Iya, terlambat bukan pilihan. Masalahnya sekarang banyak yang tanya gini nih pemirsa nih. Yang paling lama di mananya sih katanya? Bukan yang paling lama di rehabilitasi, tergantung juga. Iya. Kadang-kadang penanganannya loh yang lama. Benar. Tapi yang paling penting sih yang harusnya nih yang kita kerjakan adalah pencegahan. Supaya kita nggak usah nyobain yang namanya stroke. Jangan deh, amit-amit jangan sampai Betul. nyobain. Karena memang kalau stroke itu tuh udah susah mau ngapa-ngapain ya.
sembuhnya juga rehabnya lama. Betul. Mau mandiri juga jadi susah gitu. Makanya jangan sampai kena duluan. Oke, jadi pertanyaan titipan udah banyak nih pemirsa. Nanti kita bahas Banyak. satu persatu termasuk yang semua yang kita tanyakan ini hoax atau bukan. Nah, itu dia. Mitos apa kemudian fakta yang bener sih yang kita harus ikutin. Yang tadi tuh yang ditusuk-tusuk, Tusuk-tusuk dipijit-pijit jarinya. gitu tuh. Itu bener nggak sih? Tiap kita bikin bicara mengenai stroke kita akan bahas itu terus. Kenapa? Karena Yes. orang yang percaya ternyata banyak sekali. banget dan makanya Yuk sekarang kita lihat ya dokter udah Dindanya ada udah nih, Dokter kelihatan. Dinda. Dokter Dinda. Hai dokter Ya, Dinda. silakan Dokter Dinda. Silakan dok, silakan dok. Dinda jangan marah. Ya. Ya. Sangkain, Silakan dok, silakan dok. sangkain mau nyanyi Dinda Badindin. Oh, itu beda lagi ya. Aduh, coba ya. Ini cocok amat sih berdua. Udah kita mau ngomongin stroke, ini serius. Iya, Jangan iya. nyanyi lagi, mohon maaf ya. Ya. Thank you ya Mas Brun. Nanti Terima kalau kalau Udah. kelamaan aku bahas nih misalkan. Dok, bicara mengenai stroke, ada beberapa mitos yang kita mesti lurusin nih kayaknya. Walaupun kita udah bahas berkali-kali, tetap aja deh kayaknya supaya orang mengerti. Karena kalau ada bulan-bulan tertentu di mana si WA itu beredar lagi. Muter dok, namanya WA tuh Nah, muter-muter lagi. Katanya kalau misalnya orang stroke itu cukup dengan ditusuk jarinya sampai berdarah. 2 tetes cukup. Sampai dipijit-pijit. Pijit-pijit Ada udah yang di keluar. kuping, betul Ada dok. yang di kuping. Iya, nah segala itu macam. ceritanya gimana sih dok? Kalau yang mitos mengenai kalau ada keluarganya atau yang tiba-tiba lumpuh gitu kan memang udah banyak beredar ya di WA grup keluarga tuh terutama ya. bener. Dicari jarum terus Nah, tusuk di ini. Nah, itu ya sebenarnya sih nggak ada hubungannya. Pertama kan yang terkena kalau stroke itu kan pembuluh darah yang di otak ya. Iya. Beda sama yang di telinga sama yang di Tangan. jari. Iya, Kecuali jadi otaknya di tangan gitu ya dok. Nggak ada ya. jadinya ngeluarin darah dari situ juga nggak ada gunanya. Yang kedua justru yang kita concernnya itu jarumnya ini yang nggak steril. Nah, itu lagi Itu ya. sih terutama lebih ya karena mencari jarumnya buang-buang waktu, jarumnya nggak steril ditusukin, yang ada malah infeksi nyebar kemana-mana. Apalagi kalau pasiennya pasien DM ya, yang kalau Yang diabetes lukanya diabetes, lukanya sembuhnya lama, kemudian gampang infeksi. Itu bukan stroke aja nanti malah jadi infeksi. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga yang ini WA-nya muter, tapi menurut saya sih ini bagus gitu ya. Dikatakan bahwa sebetulnya kalau misalkan orang kena stroke, ada yang namanya golden period Nah, katanya. itu dia. Waktu emas. Nah, itu betul ya dok ya? Itu betul. Itu yang pengen kita, kan ada World Stroke Day ya. Setiap tahun tuh kita pengen menginfokan ke masyarakat kalau ada golden period stroke itu 4,5 jam. 4,5 4,5 jam sejak pertama kali Nggak muncul bisa nawar gejala. dok, 5 deh dok, 5, 6 Udah atau gitu. pasnya berapa dah gitu. 4,5 ada pasnya. Udah kayak di pasar ya. Kalau misalkan dari pertama kali bergejala. Jadi Oke. pertama kali misalkan Mencong. pelo, ya Ah, atau oke. mencong. Nah, ini kita ulang nih pemirsa, Oh, iya. kenapa? Karena sebetulnya gini, kadang-kadang awalnya itu cuma linglung. Mm-mm. Tapi kan udah masuk dong gejala ya dok ya. Iya. Orangnya kayak bingung gitu maksudnya. Iya. Padahal nggak kenapa, baru kemudian ceritaan nggak bisa bergerak. Bergerak. Tapi sebelumnya tuh masih ada jalannya, masih bisa bergerak, masih bisa duduk, tapi kayak orang bingung. Nah itu ngitungnya dari yang bingungnya dok ya. Dari yang bingungnya. Oke. Jadi sebenarnya Kemenkes sudah ngeluarin kayak singkatan untuk menghafal. Jadi biar kita nggak bingung tuh segera ke RS. Jadi pertama S-nya itu adalah senyum. Jadi untuk deteksi dini kalau senyumnya Dok, tadi mencong. ada nggak dok di materi dok? Oh ada sih. Nah, Oh, boleh dok kalau gitu mungkin ke materi langsung biar aja, lebih boleh, jelas, silakan. lebih Supaya clear. nempelnya lebih gampang dok. Biar ada gambarnya ya. Iya, silakan dok. Silakan dok. Boleh. Bentar ya. Ini di Kita dari Ditunggu awal aja aja. dulu, lagi OTW dok, nah ini dia. Nah, lagi OTW. Sebelah kiri, nah itu dia. Oke, ini mungkin tadi sudah ya. Jadi kalau stroke itu pembuluh darah yang terkena adalah yang otak. jadi tadi Dan pembuluh dia- darahnya, kenapa dok maksudnya? Bisa Pecah kah? tersumbat, bisa pecah. Ada Oke. dua. Cuma yang stroke ini khasnya gejalanya harus mendadak. Jadi yang tadinya sehat bisa lari, sedetik kemudian dia ada keluhan, Oke. itu baru stroke. Tapi kalau udah 3 hari mulai perlahan itu bukan stroke. Oke. Oke. Dok satu lagi dok, berarti kan ada yang pecah, ada yang tersumbat. Iya. Mana yang lebih banyak? Yang lebih banyak yang tersumbat. Sebagian besar tersumbat dok. Sebagian besar tersumbat. Berarti kalau tersumbat itu bisa lebih dicegah dong, dua-duanya bisa dicegah sih sebetulnya ya. Nanti ya pemirsa kita ngomongin pencegahan ya, kita ngomongin yang ini dulu aja. Sampai saat ini stroke masih nomor 1 sebagai pembunuh maupun penyebab kecacatan di Indonesia ya. Jadi benar-benar harus diwaspadai. Gitu. Melebihi jantung. Kan Oh, orang oke. takutnya jantung gitu biasanya ya, padahal stroke saat ini masih nomor 1. Oke, berarti juaranya stroke ya sekarang ya.
ya nggak bangga sih sebenarnya Nggak bangga sebagai ya walaupun spesialis juara ya, saraf. Ini Iya. loh dokter yang bikin tadi saya gregetan, kenapa perempuan pakai kumis, ternyata laki-laki ya. Ini laki-laki Iya, gondrong, laki-laki Kak. gondrong. Iya. FC. Zaman Aduh, sekarang. tua banget. Jadi kalau tadi yang ditanyakan dokter Lula ada dua ya, stroke yang sumbatan, satu lagi stroke yang perdarahan. Yang lebih banyak yang sumbatan. Kalau yang perdarahan itu biasanya yang paling sering sih pasien-pasien darah tinggi ya. Ya, Oh, hipertensi. Ya, hipertensi. pasien darah tinggi, kemudian dia lagi emosi atau kecapean sehingga alirannya deras, pecah gitu biasanya. Jadi yang orang bilang pecah pembuluh darah itu tiba-tiba pingsan itu maksudnya ini kan stroke. Stroke Ya? yang berdarah. Satu iya. lagi juga kalau orang bilang jangan marah-marah, ntar bisa kena stroke. Nah, Nah. ceritanya ada juga benernya sedikit ya dok ya. Itu ada benernya. Karena tadi kalau orangnya udah hipertensi, ada modalnya dulu nih, Ada. modalnya hipertensi. Kemudian dia marah, naik si tensinya, baru kemudian pecah gitu ya Iya. dok ya. Dok, pertanyaan lebih jauh sebelum pindah lagi dok. Oh, oh. Mana yang lebih mudah penanganannya Nah. dan kemudian hasilnya lebih bagus gitu terapinya? Yang punya golden period yang sumbatan. Oh, yang sumbatan yang punya golden period. Iya. Nah, kemudian yang pecah? Yang pecah ya semuanya sih sebenarnya sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit ya, karena kalau pecah itu kan berarti ada tekanan yang meningkat di kepala. Iya. Biasanya kalau yang pecah ini kalau luas perburukannya lebih cepat Oh. dibandingkan yang sumbatan. Iya, iya. Cuma yang iya. punya obat yang baru ini kita kembangkan itu yang sumbatan. Yang tadi ada golden Jadi time itu pemirsa ya? kalau ditanyain mana yang paling banyak yang penyumbatan. Iya. Yang kedua, mana yang punya golden period nih yang kita bisa kejar-kejaran nih untuk bisa meluruhkan sumbatan itu ya cuma yang sumbatan. Karena Iya. yang pecah mah ceritanya ya udah pasrah, Udah pokoknya pecah bawa gitu secepatnya kan ya. aja gitu ya dok ya. Karena Baik, Dok. yang obat yang golden period itu sebenarnya seperti pengencer darah ya. Jadi kalau untuk yang hemoragi kan nggak Nggak ada bisa perlu- gitu yang perdarahan. Baik dok. Kayak gitu. Lanjut Nah, dok. terus dok? Heeh. Iya lanjutin, silakan. Salah dok. Salah Itu arah balik dok. ya. Itu one way dok. Nah ini. Ini yang faktor resikonya ya. Mungkin kalau faktor resiko saya rasa udah pada Nggak hafal apa-apa dok, sebenarnya diulang ya. aja dok. Boleh Suka diulang. lupa soalnya dok. Pasien obesitas, kemudian merokok, minuman alkohol, kemudian kurang makan sayur-sayuran, juga lebih banyak makan daging itu juga beresiko untuk stroke. Oh gitu ya dok. Kenapa dok ya? Bikin apa tuh si Sebenarnya kan dagingnya? lebih ke karena daging, banyak kolesterolnya meningkat Oh, seperti itu kan, oke. dan nggak ada seratnya, jadi mungkin kenyangnya jadi lebih Sebentar, lama ya. iya, iya, Jadi iya. makan terus Makan mulu nasi jadinya. gitu, iya. Kemudian yang paling sering hampir 50% kasus stroke itu ada hipertensinya. Oh, oke. 50% lebih nih. Iya, kemudian diabetes, kemudian dislipidemia itu atau kolesterol tinggi ya. Yang Jadi kalau terakhir ada nih yang mungkin suka tanya, apa kabar kolesterolnya? Nah ini karena nempel sama stroke-nya ya deket banget Iya. ya dok ya. Dan stroke ini suka nempel juga sama serangan jantung kan dok? Sama Hampir jantung. mirip kan ya dok ya? faktor resikonya sama karena dia sama-sama pembuluh darah kan ya. Iya. Heeh. Cuman ini, yang satu nyumbatnya di otak gitu Iya. ya. Iya, Yang yang satu satu nyumbatnya di- di jantung. Tapi Iya. ceritanya tetap sama begitu ya sama dok? bahayanya. Jadi kalau kita bicara misalnya tadi ya kolesterol ya dok, karena kan banyak banget orang yang ngerasa nggak apa-apa kok kolesterol gue tinggi Dan nggak nggak ada masalah. gejala kan, Nggak ada betul. gejala Iya. kan. Tapi ya ini nih yang siap-siap menanti ya. Yang dok. itu yang justru serem ya, Nah, karena itu. tiba-tiba berdarah atau stroke, iya yang sumbatan, mungkin kematiannya lebih tinggi yang perdarahan. Tapi kecacatannya lebih tinggi yang sumbatan. Pokoknya dua-duanya nggak ada yang asik ya Nggak dok? ada ya? yang Ada sih, maksud asik. saya kalau cacat tuh kan bahkan kadang udah profesor gitu ya, yang sangat pintar gitu, misalkan ya profesor tiba-tiba kena yang bagian berpikir kognitif jadi nggak bisa apa-apa, itu kan langsung Oke, drop. jadi gitu pemirsa ya. maksudnya begini loh, jangan ngitungnya jangan begini pemirsa. Kan kalau yang sumbatan itu malah kematiannya lebih sedikit, betul memang lebih sedikit, nggak jadi meninggal, tapi dia itu nggak bisa Ya bekerja, nggak bisa kerja. kualitas beban nggak bisa- ekonominya iya. justru meningkat Betul, jadinya kan. kualitas hidupnya langsung turun Turun. nih. Profesor yang paling pinter aja bisa kehilangan kemampuan berpikirnya. Dalam waktu gitu. kurang dari sejam gitu kan maksud. Baik, baik. Dok, ini udah mulai banyak. Dokter dulu, dok. Oh, Iya. Kita mau nanya lebih jauh tadi kan ini aktivitas fisik salah satu penyebab stroke. Kurang Kurang. aktivitas fisik. Oke. Nanti kita bahas aktivitas fisiknya. Kita bahas juga tadi dok yang bahwa Kementerian Kesehatan juga sudah memberikan kan sebetulnya tadi segera ke RS. Segera ke RS-nya tuh singkatan apa aja? Terus apa yang harus kita ikuti buat mencegah Yes. penanganan sampai nanti akhirnya bicara mengenai rehabilitasi. Rehabilitasinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Halo Dokter karena sehat itu asik.
Oke, kembali lagi di acara Halo Dokter karena saat itu asik. Dan jangan lupa sekarang kita sudah masuk segmen ketiga. 5743476 terusnya 021 5743478 buat di luar Jakarta. Kalau Instagram mah langsung aja ditulis di @halodoktertvri. Langsung lagi ya ke Dokter Dinda ya. Iya dong. Dokter Dinda, kita terusin tadi kita mau ngomongin yang tadi. Segera Aktivitas ke fisik. RS gitu ya. Tapi tadi masih kurang aktivitas fisik. Silakan dong Dok, dikeluarkan boleh, lagi. silakan. Nah, ini dia. Ini sih sebenarnya kalau ini kan yang dari dulu ya, ini kan semakin bertambah nih kita apalagi isolasi di WFH rumah juga ya gitu sekarang kan. ya. Iya. Kemudian makanan juga semakin gampang, kita nggak usah keluar makanannya yang Tinggal datang. pencet, Yang datang. manapun lagi kan, kolesterolnya tinggi, gula tinggi bisa gampang. Kemudian Aduh. kemana-mana ada tinggal dijemput gitu kan ya. Jadi aktivitas sekarang tuh sangat berkurang sehingga ya jatuhnya sih nanti ke obesitas dan lain-lain. Iya. Gitu tadi. Ini tadi yang golden hour mungkin sebelum ke deteksi dininya. Jadi ini kan kalau misalkan sumbatan gitu ya, yang ini bisa kita selamatkan yang hijau. Oke. Yang merah ini udah mati gitu ya. Jadi Nah dok bisa diulang dok. Oh oke. jadi sih intinya kalau misalkan kita menunda-nunda sampai dia 1 jam lah misalnya, kita sudah mengalami penuaan sampai 36 tahun. Penuaan di brainnya. Berarti kan ke bawah. Jadi hitungannya gini kan ya dok ya, bahwa kalau kita kena stroke nya dok ya, ada perdarahan misalkan ya dok ya. Sebetulnya masih ada bagian yang masih bisa diselamatkan. Cepet-cepetan datang ke rumah sakit gitu kan Iya, ya dok ya. Makin cepat datang ke rumah sakit, makin banyak yang bisa diselamatkan. Iya. Sementara kalau yang udah rusak, nggak ada cerita untuk diselamatkan. Kalau di sel saraf dia nggak bisa lagi pulih. Jadi dia minta bantuan temennya, makanya itu jangan sampai telat gitu ya, karena nggak bisa dibangkitin lagi gitu ya. Ya kayak kita sih sebenarnya ya kalau udah Jadi meninggal. balik lagi nih pemirsa nih kan dokter mengatakan nih bagus banget ceritanya bahwa nanti dia akan minta bantuan temannya. Maksudnya gimana? Yang udah rusak, udah mati, udah nggak bisa diapa-apakan. Nanti dia akan dibantu sama sekitarnya yang masih hidup dan baik. Nah seberapa hebatnya? Ya tergantung nih latihannya kita nanti di rehabilitasi Pas rehab, itu. iya. Oke, artinya kalau gitu kalau kita lagi rehabilitasi itu sebenarnya sedang membangunkan atau mengaktifkan teman-teman sekitar yang mati Iya, itu. karena kan? yang sudah mati ya Nggak ya bisa dia bangkit mati. lagi Iya, ya? gitu. Oke. Dan gara-gara kita nyari jarum, kita sudah mengalami penuaan 36 tahun. Aduh sayang Kesian banget kan? ya Iya. nyari jarum buat tusuk jari ya. Sorry. Sehingga kalau di stroke tuh hitungannya benar-benar detiknya berharga gitu ya, bukan menit lagi. Nah, Nah, satu lagi barangkali ya dok ya. Pemirsa sering kita ingatkan bahwa kalau beli rumah itu gitu ya, bukan cuma rumah yang cantik atau lingkungannya baik, tapi cari rumah sakit terdekatnya di mana. Kita Nah, harus tahu itu gitu dia. kan ya dok ya. Bener banget. Karena kan mencari rumah sakit terdekat, bayangin nggak dok kalau misalkan jauh banget, macet, hari Jumat, hujan-hujan. Aduh saya tuh udah ngebayangin Jakarta macetnya kayak apa. Gimana mau sampai gitu ke Nah. rumah sakit. 2 jam aja habis di jalan ya. Habis Iya, di bener jalan. Nah ini tadi yang segera ke rumah sakit ya dok ya, yang kita harus hafalkan. Ini buat orang awam kan dok? Iya, ini buat orang awam. Ininya sebagai segera ke rumah sakitnya gitu ya, untuk biar nggak menunda. Senya adalah senyum, jadi kalau ada foto keluarga, terus yang satu kok merot gitu, nah itu jangan-jangan dia kena Mencong gitu stroke. ya? Iya. Kemudian satunya nggak bisa diangkat. Lengan ya. ya. Oke. Tubuhnya satu nggak bisa diangkat, kemudian bicaranya jadi pelo, atau jadi tersedak kalau makan. Ada kebas, ke-nya itu kebas, jadi mungkin dia Semutan nggak gitu ya? lemah, tapi kayak baal tiba-tiba Iya. atau kesemutan. R-nya ini yang baru sekarang stroke bisa kena Ditambah. stroke mata juga Buram ya, ya, jadi jadi buram. buram. Iya, ada stroke Tapi mata. cuma satu mata ya? Biasanya satu mata atau kalau misalkan 2 mata itu stroke juga dari Di yang belakang. belakang. Iya. Baik. Nah ini mungkin yang tadi tiba-tiba sakit kepala hebat yang dulunya nggak pernah gitu, itu juga merupakan tanda Gejala. stroke. Dok, Terakhir mungkin banyak yang nanya, ini tuh sebenarnya harus semuanya ada atau Salah satu satu aja aja. udah jadi tanda stroke? Apa gimana? Atau harus satu 3? aja jadi. Satu aja udah dianggap Jadi tanda pemirsa stroke. kita punya 6 tanda, kita nggak perlu milih yang mana aja, pokoknya ketemu satu aja langsung bawa ke rumah sakit. Ini Rumah beda sakit. nih ceritanya, kenapa? Dengan yang satu lagi nih, yang penurunan kesadaran. Karena Iya. kalau orang nggak sadar pasti dibawa ya dok ya. Oh dengan iya, sendirinya. iya, biasa. Nah, Iya. kalau yang Otomatis. ini kan Cepet. agak tricky nih sebetulnya, orangnya sadar, orangnya duduk ya. Tapi kalau dia suruh senyum, yang satu ngangkat, yang satu nggak ngangkat. Atau Tapi kesemutan tiba-tiba gitu kan. dan nganggapnya kan masih nggak apa-apa dong Iya. kesemutan, paling ya udahlah dipegang-pegang. Besok moga-moga dipukul-pukul. hilang. Nah, Iya. nanti juga hilang. Padahal ini sebetulnya kita lagi jalan nih waktu kita yang tadi ya dok ya, Mulai yang masuk 4,5 jam tadi. Baik dok. Ini yang dari dokter Lula bilang tiba-tiba bengong gitu, itu juga termasuk. Nggak bisa diajak ngomong gitu ya. Dok, mau nanya lagi dok. Ya. Misalnya tadi yang kalau Lula bilang, macet jalanannya, lagi ada demo, jadi nggak bisa buru-buru ke rumah sakit. Ada nggak sih yang bisa dikerjain dulu? Untuk sebagai pertama lah. Selain berdoa dok. Selain berdoa, iya. Selain berdoa dok. Nah,
dan Dibawa berpasrah. ke klinik sih, klinik kan biasanya terdekat ya, ada ya di Tapi dekat maksudku yang di rumah atau- gitu nggak ada yang misalnya Oh, bisa dikerjakan. Kalau untuk stroke nggak ada sih sebenarnya sekali kalau di nggak ada Aku rumah. tuh nggak bayangin di Memastikan dalam aja nggak mobil tuh apa-apa. ada yang kita bisa kerjakan Iya nggak sih? gitu Dok? maksudnya. Lebih ke memastikan aja jalan nafasnya bagus, sebenarnya sih itu. Termasuk gini dok, misalnya kayak posisinya mendingan berbaring atau duduk gitu-gitu ada nggak sih? Nah itu tadi termasuk ke tidak membahayakan pasiennya aja gitu. Tapi Jadi tidak kan ada terlentang lebih urusannya sama bagus. perjalanan penyakitnya begitu. Nggak ada, Nggak itu ada tetap ya. Kita jalan nggak sih. bisa kemudian menghambat atau nggak bisa gitu ya dok Enggak, ya? bahkan obat misalkan ada riwayat hipertensi langsung dimasukin obat hipertensi gitu itu juga nggak boleh. Nggak boleh juga ya. Jadi ya udah berdoa berarti ya dok ya. ya, Ya berdoa. secepatnya memang harus Iya, dibawa iya, ke iya. rumah Cepatnya bawa sakit. ke rumah sakit. Dok, satu lagi dok, obat-obatan yang tadi, yang buat pengencer, kan ada sumbatan nih dok, kan buat ngencerin sumbatan ya dok ya, buat dia meluruhkan. Itu setiap rumah sakit pasti punya atau belum tentu rumah sakit punya? Nah itu masalahnya belum tentu semuanya punya rumah sakit di Indonesia ya. Gitu. Banyak memang rumah sakit besar yang punya. Tapi kita sudah mulai mau bikin jejaring. Jadi dengan aplikasi Iya. keluarga di rumah pencet gitu aplikasinya nanti dia nyambungin dari tempatnya mana yang paling dekat kliniknya kemudian ke rumah sakit mana gitu. Sengaja saya nanya ini dok supaya kemudian pemirsa di rumah kita mau ngajakin juga kalau misalkan punya orang yang barangkali sudah punya ada hipertensinya atau pernah stroke takutnya berulang ya dok ya. Mereka harus mencek rumah sakit mana terdekat yang punya obat tersebut. Kenapa? Karena kita sebaiknya yang proaktif gitu ya supaya kalau kemudian tiba-tiba kejadian sudah ngerti harus larinya kemana Iya. begitu. Iya, iya. Ingat loh setiap detik itu berharga. Berharga sekali. Nggak usah nyari jarum, nggak usah dipencet-pencet. Tapi tahu pas mikirin rumah sakitnya yang mana ya lama juga waktunya. Lanjut dok. Oke, ini yang tadi yang golden period. Jadi obat ini yang nanti saya jelaskan hanya bisa masuk kalau pasiennya sampai ke rumah sakit itu dalam waktu 4,5 jam. Jadi Begitu lewat? Begitu lewat obatnya nggak bisa masuk. Karena resikonya lebih besar. Dok, itu maksudnya lewat, Lewat infus IV. kan? Iya, lewat nah, infus. Ada lagi kan dok yang orang mungkin juga sering dengar gitu ya, katanya dicuci otak. Jadi masukin selang gitu ke otak, langsung dibobol yang nyumbat-nyumbatnya. Oke, nanti dijawab ya Kita. itu betul atau tidak. Dokter boleh duduk dok, karena ada iya, bunyi iya. telepon ya dok ya. Oh, iya. Kita terima telepon Iya, dulu. selamat ya. pagi, halo dokter dengan siapa di mana? Halo. Selamat pagi. Selamat Pagi pagi Bapak, dengan siapa di mana Pak? Dengan Ujang Sulawesi Tenggara. Oh iya Pak, silakan Pak pertanyaannya Pak. Ini saya punya keluhan 1 tahun yang lalu saya penyakit kepala. Saya mempengaruhi satu badan saya itu lemas dan kalau bicara lama dia pengaruh di kepala belakang saya. Itu sebenarnya bagaimana ya dok? Pak, maaf Pak, bisa diulang Pak pertanyaannya Pak, agak kurang jelas suaranya Pak. Halo, Iya Pak, Iya, maaf Pak. suaranya agak kurang jelas, pertanyaannya bisa diulang Pak. halo. Suaranya nggak jelas Pak, boleh diulang ya Pak. Bapak ada suara, ini suara anginnya terlalu kenceng nih Iya, Pak. naik motor sepertinya ya. Masa naik motor? Enggak lah kali. Iya, kayaknya ya, kayak suara gelebuk-gelebuk soalnya. Tapi saya nggak bisa nangkap apapun, maaf ya Pak ya. Iya, Ntar iya, kita iya. coba lagi ya Pak ya, terima Iya. kasih. Tapi tadi sayup-sayup kayaknya Bapak itu mulai pelan-pelan ngerasain gejala deh. Kalau tadi kita lihat kayaknya udah mulai kepalanya nggak enak, kemudian tadi ada Ih kan nggak boleh, nggak bisa yang pelan-pelan. Kalau yang stroke itu dadakan ya dok ya. Nah, itu dia. Gitu nggak sih dok? Maksudnya kan kalau misalnya kita gini, ngerasain sakit kepalanya kemarin. Sekarang mulai ngerasain, misalnya muternya sekarang. Itu larinya ke stroke bukan dok? Kalau stroke lebih misalkan sama sekali nggak ada gejala terus tiba-tiba ada gejalanya timbul gitu ya. Yang tadi itu yang segera tadi Iya, gejalanya kayak gitu sih. Cuma kita biasanya tanya lagi balik yang waktu sakit kepalanya itu seperti apa. Kalau tiba-tiba berat ya mungkin waktu itu dia sudah serangan gitu ya, sudah serangan stroke. Terus karena nggak tertangani hari ini ngerasa ada muternya kayak Oke. gitu. Jadi Oke, ditanya jadi bisa lagi. juga sih stroke-nya itu nggak terlalu parah gitu misalkan Iya. gitu ya, sampai kemudian harus segera ke rumah sakit, tapi bisa aja dia ada stroke juga. Intinya adalah tadi, pokoknya segera ke rumah sakit dapat satu aja, yuk periksa deh Periksa, gitu ya. oke. Make sure ini bukan ke arah stroke-nya Iya. lah gitu ya. Iya. Oke dok, tadi mau Yang tadi dok, pertanyaan saya yang soal orang bilang cuci otak ya. Oh, iya. Ini bukan mau dihipnotis bukan ya, tapi lebih ke arah ada pengobatan menggunakan selang katanya dimasukkan ke pembuluh otak langsung dibobol tuh yang nyumbat-nyumbatnya. bisa nggak sih dok itu Bisa nggak? sebetulnya? Kalau yang ceritanya? dibilang cuci otak tuh mungkin yang terkenal yang DSA itu ya. Iya, Nah. iya. Ya, DSA itu sebenarnya bukan terapi, sebenarnya itu seperti diagnostik ya. Jadi kalau di jantung PCI yang dimasukin kamera kateter. dilihat Kateter, kateter ya. bilang. Ini ke atas gitu. Memang kalau misalkan obat yang nanti diberikan itu kan lewat Infus. ya infusnya pembuluh darah yang di perifer gitu ya, yang di tepi. Nah, tapi kalau misalkan diperlukan terkadang memang langsung ke
arterinya, yang langsung ke atasnya, langsung ke Tapi dia otaknya. nggak ngebersihin sumbatan-sumbatan yang belum nyumbat sih dok barangkali. Pokoknya ya aterosklerosis lah dok ya intinya ya dok ya. Sumbatan-sumbatan yang sedikit-sedikit tidak dibersihkan. Ini mungkin di luar stroke ya, misalkan ada pasien pengen ini aja, pengen evaluasi gitu ya, terus dia pengen DSA, kemudian banyak sumbatannya. Sebenarnya sih enggak sih, itu hanya melihat saja, melihat gambaran si kepalanya itu ya, otaknya, pembuluh darahnya. Oke, jadi bukan nyembuhin stroke-nya ya? Bukannya Bu. Bukan. Kita terima lagi ya dok ya. Halo selamat pagi. Halo dokter, dengan siapa di mana? Silakan Ibu. Pagi dokter, saya kebetulan sedang menonton acara TV Iya, terima kasih Bu. Dengan siapa di mana Ibu? dengan Lia. Oh iya, silakan Ibu pertanyaannya Bu. Suami saya kan kena stroke yang pecah pembuluh darah. Baik. Oke, pecah. Kemudian Bu. Itu berarti suami saya tidak dapat yang golden period ya dok. Terus recovery-nya itu saya sebagai pendamping di rumah itu bagaimana? Oke, Bu, maaf Bu, kejadiannya kapan Bu ya? Kalau boleh tahu. Sudah lama sih, sudah 25 Agustus tahun lalu. Oke, sekarang posisi bapaknya gimana? Apakah di kasur aja atau beraktivitas seperti biasa? Bagaimana Bu? Sudah mulai bisa berjalan, Oke. tetapi tetap menopang sama saya gitu dan belajar pakai tongkat dokter. Oh Oke. baik. Ibu usia Bapak berapa Bu? Usia suami 49 waktu masih- terkena. Sekarang sih sudah mau masuk 50. Oke. Satu Mas- lagi Bu, maaf penasaran. Ya. Ada hipertensi atau penyakit gula nggak Bu? Iya, jadi terserang stroke-nya itu gara-gara hipertensi 213 per 130 dok hari Oke, itu. baik. Kita Oke. tanyakan ya Bu ya mengenai penanganannya Maksud lebih saya, jauh. Pemicunya itu hari itu memang dia sempat marah sama saya, apakah iya. itu apakah yang lain. Oke. Baik. Baik. Ibu Waktu itu diikuti sih saya langsung, bentar. Waktu itu saya langsung bawa ke rumah sakit itu setelah 2 jam kejadian sudah sampai di Rumah Sakit Otak Nasional. Baik. Oke. Ibu didengarkan jawabannya. Selain sama dokter Dinda, nanti ada dokter satu lagi Bu yang berhubungan baik. sama nanti ya Ya. rehabilitasinya ya Bu Betul ya. sekali. Baik. Terima Baik, kasih baik, Ibu baik. buat pertanyaannya. Terima kasih. Iya, dokter Dina gimana dok? Jadi 25 sudah lama sekali dan pecah ini pembuluh darahnya. Bukan udah lama sekali sebetulnya, baru setahun yang Ah, iya, lalu. baru setahun lalu ya. Baru setahun yang tapi lalu. pecah ini dok, bukan ada sumbatan. Jadi 2 jam udah sampai rumah sakit sih dok gitu. Kalau ini sih udah bagus ya deteksinya, ibunya langsung 2 jam masuk rumah sakit. Tadi Iya. kalau di bagannya udah pas tuh 2 jam nyampe rumah sakit gitu Iya. ya. Cuma memang kan harusnya kita CT scan dulu. Kalau perdarahan ya kita nggak ada yang masuk trombolisis nanti yang Iya, jadi nggak ada golden periodnya tuh, periodnya nggak nggak ada. ada bisa bantuan obatnya nggak bisa. Terus kemudian dan sesuai memang yang paling banyak kalau perdarahan karena hipertensi tadi Iya, kan ya iya. penyebabnya. Jadi yang bisa dilakukan kalau dari obat gitu ya hipertensinya dikontrol, kemudian mencari tahu lagi faktor resiko Bapak ada apa lagi. Nah itu semua dikontrol per bulan, minum obat rutin, teratur dok, gitu. kan dia pecah pembuluh darah, kan ada darah yang keluar nih dok dari pembuluh darah. Itu nggak ada obat yang kemudian bikin si darahnya keserap sendiri Keserap gitu balik. nggak dok? Kalau mengeluarkan darah dari otak, dari kepala hanya bisa pembedahan. Oh. Nggak ada obat yang bisa Dan itu bantu. kita kerjakan kalau Nah, itu ada indikasinya sendiri, misalkan penurunan kesadarannya sampai berapa tingkatnya. kalau misalkan perdarahan neken otak kita gitu Ya, jaringan otak. menekan Oke. sampai menekannya otak kecil Iya, iya. seperti itu. Lokasinya juga gampang digapai Dikeluarkan sama pembedahan. darahnya. Iya. Tapi sebenarnya darah itu diserap sendiri oleh otak dalam waktu 2 minggu gitu 2 minggu. biasanya. Nah ini kan lewat dari 2 minggu dok. Kalau gejala sisanya masih ada itu karena apa dok? Kalau Karena jaringan otak yang matinya kah atau bagaimana Atau dok? terapinya mungkin kurang misalnya? Kalau misalkan gejalanya masih ada, memang sudah ada kerusakan pada otaknya itu ya, dan yang gejalanya itu sesuai sama lokasi yang terkena biasanya Oke. gitu. Jadi Ibu nanti kita akan tanyakan lebih jauh. Ya. Jadi apa yang bisa kita kerjakan setelah stroke terjadi? Sudah lewat 2 minggu, seharusnya sudah diserap si darahnya. Terus apalagi bisa dikejar supaya kemudian bisa orang kembali Optimal beraktivitas lagi lah begitu ya. ya. Kualitas hidupnya kita tingkatkan gitu ya. Nanti sekalian boleh nanya lagi 5743476 0215743478 plus Instagram kita. Di @halo_dokter_tvri. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah ini. Tetap di Halo Dokter, karena sehat itu asik. Pemirsa
di Halo Dokter hari ini kita akan masih membahas mengenai ya, cegah, obati sampai rehabilitasi yang berhubungan dengan stroke. Satu-satu deh pelan-pelan ya pemirsa ya. Dokter Dinda bagian ngomongin mengenai sarafnya, stroke-nya gimana. Nanti ada dokter satu lagi yang kita masih simpen ya, yang akan ngobrol mengenai rehabilitasinya seperti apa. Karena memang rehab medis. Iya, dan sepertinya sudah kelihatan tuh Kak Lula tuh di ujung sana sudah ada Dokter Teresia. Ya, Dokter Teresia silahkan dok. Halo Dokter Teresia, silahkan duduk. Sehat dok? Sehat, Iya. alhamdulillah. Makasih ya Uti. Makasih Mbak Uti. Kenapa kita selalu ngomong bahwa sehat itu asik gitu Yes. ya? Karena sebetulnya sehat itu nggak mahal, harusnya. Waktu kita sakit baru jadi mahal. mahal. Jadi benar sakit itu mahal ya, bukan sehat itu mahal. Yang sakit yang mahal sakit supaya mahal. jadi sembuh lagi. Dokter Teresia, apalagi kalau ngomongin rehabilitasi. Ada yang suka protes begini. Ada yang stroke-nya baru misalkan 2-3 bulan, orangnya udah jalan. Ada yang stroke-nya udah 3 tahun, orangnya masih gitu aja. Salahnya di mana sih gitu? Padahal ceritanya sama, misalkan ceritanya sama gitu, oke. Tangannya lemas, kakinya cuma sebelah kiri, misalkan dua-duanya sama. Ceritanya sama semua, tapi kenapa bisa beda-beda seperti itu? Atau karena barangkali latihannya kurang, atau karena memang ada cerita lain? Nah, dua-duanya jawab langsung nih kayaknya. Dokter Dinda dulu, baru ke Dokter Teresia. Silakan. Ya, kalau sebenarnya kekambuhan, maksudnya yang satu lebih cepat, kenapa satu lebih lambat gitu recovery-nya gitu? Iya, tergantung dari lokasi yang tadi, yang mati tadi, saraf yang mati tadi di otaknya seberapa besar gitu ya. Kalau misalkan dia lebih besar, pasti lebih lama pengobatannya. Kemudian sama waktu dia mendapatkan penanganan. Gitu, semakin dia cepat dapat penanganan kan yang hijau tadi semakin banyak yang bisa kita selamatkan gitu kan. Jadi cepat nih baliknya. Jadi cepat baliknya. Kemudian kalau ditambah nanti rehabnya dia rajin, dilatih yang kawan-kawannya makin cepat lagi. Oke dok, sorry aku mau penasaran juga sama yang namanya stroke ringan. Banyak orang yang bilang gini, dok kata dokternya stroke ringan. Atau bahkan ada lagi yang bilang gejala stroke. Nah ini apa dok? Ada stroke ringan, ada gejala stroke. Betul nggak sih ada yang namanya gejala stroke gitu? Maksudnya apa tuh dok? Itu biasanya yang kita sebut dengan TIA atau transient ischemic attack. Jadi dia ada sumbatannya, cuma lepas lagi. Jadi sempat ada gejala stroke-nya, tapi nggak nyampe 1 hari dia hilang lagi gitu ya. Tapi semua resikonya sama. Nah jadi orang yang TIA ini mesti bahagia gitu ya. Karena Atau kan lolos lagi tuh sumbatannya. Atau barangkali dia malah oke, berarti saya ini punya resiko besar banget nih kena yang stroke betulan. Istilahnya udah ditegur gitu kak. Udah dicontohin ini sedikit nih ya. Cobain gitu. nih, cicip gitu kan. Dua-duanya ya, alhamdulillah karena ditegor dulu gitu, nggak langsung kejadian stroke. Cuma masalahnya jadinya malah ya sama-sama aja, nggak ada yang dirubah sama pasiennya gitu ya. Udah besokannya hilang nggak berobat. Nah itu sih yang nggak bagusnya. Tapi kalau dia mestinya berobat ya. Dok, kita anggap dok nih misalkan sama semuanya. Maksudnya sampai di rumah sakit sebelum 4,5 jam dapat semua, tapi tetap aja tuh recovery masih bisa beda. Apakah memang karena rajin nggak rajinnya itu pengaruh atau gimana sih dok? Ya, jadi memang tadi seperti yang sudah Dokter Dida sampaikan, faktor yang paling mempengaruhi tingkat keberhasilan seseorang untuk dia bisa mencapai kondisi yang optimal, fungsional, pertama memang tadi tingkat keparahan dari lesi otaknya. Oke, tingkat keparahan. Anggap sama-sama lah parahnya gitu ya dok ya. Kemudian yang kedua adalah sikap dari positif dan optimis pasien. Aduh, susah tuh ya dok ya kalau yang Berarti itu. mental juga ngaruh banget ya dok? Sangat berpengaruh sekali. Karena kalau misalnya orang stroke, kita tahu yang tadinya dia aktif, kemudian tiba-tiba dia hanya bisa Di kasur tiduran misalnya. saja di kasur, apalagi tadinya dia, apalagi seorang kepala keluarga, tentunya ada faktor psikologis. Tadinya ya. tidak bergantung dengan siapapun. Betul. Sekarang bergantung dengan semua orang untuk semua kegiatan Ya, begitu. totally dependent. Jadi itu sangat mempengaruhi. Baik. Kemudian yang ketiga adalah support atau dukungan keluarga. Itu sangat Itu penting. juga sangat pengaruh banget ya dok? Ya, kalau kita tahu biasanya orang stroke itu karena dia depresinya, dia kadang bawaannya moodnya suka marah. Nah, itu nambah parah ya dok ya malah Betul. bikin ya. Nah, Oke dok, mungkin ada yang ingin sampaikan dok? Boleh. Silakan dok, biar lebih jelas lagi. iya. Ini ada materinya. Nah ini Dok. dia. Kita langsung Rehab ya. pasca stroke ya. Jadi apa sih rehabilitasi pasca stroke ini, Ya. penting atau tidak? Jadi rehabilitasi pasca stroke ini adalah program pemulihan yang dapat membantu pasien untuk mempelajari kembali keterampilannya. Tadi yang tadinya dia bisa ngapa-ngapain ya, aktif, yang tiba-tiba dia hilang akibat stroke melalui peningkatan fungsi serta kita memodifikasi gejala sisa yang masih ada. Ya, agar penyandang stroke ini mampu
melakukan aktivitas fungsional secara mandiri, Mandiri dia ya. dapat beradaptasi dengan lingkungan, dan yang paling penting adalah tadi yang sudah disebutkan, mencapai hidup yang Berkualitas. berkualitas. Pokoknya masih bisa bekerja aktivitas lagi deh gitu ya Betul. sebetulnya. Dan nggak bergantung sama orang ya dok Ya, ya. betul. Kualitas hidupnya kembali ya dok. Betul. Gimana dok terus Lanjut, Dok. Kemudian, nah kenapa sih perlu rehabilitasi? Ya, karena kita tahu stroke penyebab disabilitas atau kecacatan yang terbanyak yang dapat menimbulkan beban selain beban psikososial serta biaya yang sangat besar. Betul. Iya. Ya kan pasien stroke nggak ada ya dok yang dirawat cuma 1-2 hari, biasanya Iya, iya. panjang Iya, seperti iya, itu. iya. Kemudian bagi pasien pasca stroke ini diperlukan intervensi rehabilitasi medik agar mereka mampu mandiri untuk mengurus dirinya sendiri dan melakukan aktivitas sehari-hari tanpa harus menjadi beban bagi keluarga. Baik, terus selanjutnya Ya. gimana tuh dok? Kemudian, nah Nah ini dia. ini yang penting ya, apa sih gangguan fungsi apa yang terjadi akibat stroke? Kalau kita bicara fungsi, berarti kita bicara mengenai kemampuan atau keterampilan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari ini yang paling basic adalah kemampuan untuk ke aktivitas dasarnya. Fungsi komunikasinya, dia berbicara ya, fungsi luhurnya, atensinya, konsentrasinya, memori, kadang kan suka lupa tuh memori, ya, kalkulasi, kemudian fungsi menelan, fungsi ambulasi seperti berjalan, fungsi psikologis, kemudian kemampuan dia untuk melakukan aktivitas harian dan merawat diri, serta kemampuan berkemih dan defekasi. Ini semua bisa kena nih dok. Bisa semua kena Bisa pada kena, pasien bisa juga stroke. cuma sebagian ya Betul. dok ya. Dok ini berhubungan juga nggak sama umur? Maksud Nah. saya begini, ada yang kenanya umur 40-an, Ya. ada yang kenanya umur gini kan kalau yang umur 40-an lagi aktif-aktifnya mungkin stresnya tinggi ya dok ya. Ya. Tapi ada juga yang kena di umur 60, 70. Apakah kemudian yang muda lebih cepat Proses berhasil gitu rehabnya. proses recovery-nya atau yang lebih tua atau gimana dok ceritanya? Selain tadi faktor-faktor tadi yang untuk mencapai keberhasilan, tentunya faktor umum mempengaruhi karena yang namanya usia tua kan sudah proses degeneratif ya. Tentunya fungsi organ juga sudah menurun dibandingkan dengan usia yang 40 tahun. Masih muda. Ini saya tuh Betul. bertanya begini kenapa nih pemirsa? Karena kasus di sekitar saya nih sebetulnya ada yang masih lebih muda, tapi ternyata lebih lama recovery-nya. Betul. Sementara yang umur 80 dalam waktu 6 bulan sudah bisa jalan lagi. Padahal kita lihat tahu susah memang awalnya, tapi bisa. Kembali lagi semangat ya dok ya? Betul, kembali lagi ke diri si pasien itu Pasiennya sendiri. ya. Bagaimana dia optimis bahwa mampu atau tidak. Tadi seperti kalau udah 40 tahun dia masih aktif, tiba-tiba dia mendapatkan stroke. Apalagi mungkin dia saat itu jabatannya Lagi di kantor. jaya-jayanya dok, betul. lagi emas-emasnya itu Betul. biasanya. Kalau tadi ada golden period, ini ada golden emas untuk umur ya. Iya, Kan iya, life iya. begin Golden is career, 40 Dok, ya. gitu Karirnya kan. lagi golden. Seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya ada tuh ya dok ya karena Betul. berhubungan sama umur. Baik dok. Nah, ini berikutnya kapan kita memulai rehabilitasi? Jadi kalau dari sisi rehabilitasi kita dapat memulai dibagi menjadi 3. Baik itu fase akut, subakut, atau kronik. Fase akut ini adalah kita mulai rehabilitasi itu dimulai dari beberapa hari setelah pasca stroke, terkena serangan stroke, sampai waktunya 2 minggu. Nah ini di rumah sakit atau di rumah dok? Di rumah sakit. Oh di rumah Oke. sakit. Jadi biasanya pada pasien-pasien yang sudah terkena stroke, nanti dokter Dinda nih akan konsul ke kita. Ya, nah disinilah kita mulai memberikan rehabilitasi. Tapi tentu tujuannya akan berbeda dari masing-masing fase ini. Iya. Ya. Kemudian yang kedua adalah fase subakut. Ini yang kita bilang golden period. Kalau tadi dokter Dinda sudah menjelaskan golden period terkait waktu penanganan. Nah, iya. kalau Kalau ini ini? adalah waktu dari Aduh rehabilitasinya. kok dokter kalau saya mau nanya ini betul nggak sih dok? Katanya kalau orang udah 6 bulan ternyata masih nggak bisa jalan. Pokoknya banyak sekali gejala sisanya dia akan menetap atau gimana sih dok Betul. sebetulnya? Jadi sebenarnya bukan menetap. Pada saat dia masuk fase kronik, dia akan menjadi lambat untuk progres recovery-nya. Kenapa kita bilang golden period? Karena pada fase subakut ini dia terjadi pemulihan dari regenerasi otak tadi. Tadi sebenarnya sudah Teman-temannya tadi ya dok Betul, ya. teman-teman yang tadi. sekitarnya Nah ini pemirsa nih mesti betul-betul yang kita harus ingat ada yang namanya golden period fase subakut di mana kita harus mengejar. Iya. Kalau bisa dalam 6 bulan itu sebanyak mungkin gitu ya gejalanya sudah hilang. Betul, dan kalau di sini kita lebih ke fungsional, dalam waktu 6 bulan ini dia sudah bisa mandiri. Sudah bisa mandiri. Dengan kondisi dia, artinya bukan normal ya, tapi Iya, dengan iya. kondisi stroke dia. Jadi waktu 2 minggu sampai 6 bulan pasca stroke ini adalah golden period penyandang stroke itu untuk latihan terus.
Ya, karena tadi regenerasi saraf otak tadi, jadi dia akan mengingat kembali gerakan-gerakan apa, tentunya kan gerakan latihan yang dilakukan akan berbeda. Berarti kalau mau sedih boleh, tapi jangan kelamaan gitu ya dok ya. Pokoknya gimana semangat nanti. Kalau tadi kan untuk yang fase akut itu di rumah sakit ya, Betul. mungkin benar-benar masih ringan banget ya, karena kan juga mungkin masih belum stabil-stabil amat gitu. Nah untuk yang subakutnya kan bisa udah pulang pasiennya. Sudah pulang. Nah berarti dia harus bolak-balik kah atau di rumah bisa ngerjain sendiri apa gimana dok? Jadi bisa kalau pada dia sudah pulang biasanya akan datang dulu untuk kita assess lagi. Ya, kita assess ulang lagi, kemudian kita akan bikinkan program latihannya. Memang yang paling baik adalah pasien bisa datang nih ke institusi ya untuk diawasin supervisi. Dan ada alat-alat betul. Tapi kalau memang pasien rumahnya jauh gitu, kita bisa mengajarkan caregivernya atau pendampingnya, jadi keluarganya. pendampingnya nih. Betul. Tadi kalau ibu yang tanya tadi berarti kan udah lewat subakut dok, udah pindah nih ke fase kronik. Ya. Tapi fase kronik sendiri masih bisa mengejar nggak sih Nah dok? itu dia. Kalau fase kronik ini dia akan lebih lambat. Sebenarnya pada fase kronik itu intinya adalah memperlancar dari fase subakut latihannya. Tapi bukan berarti nggak bisa. Iya. Gitu. Jadi idealnya tuh dia memperhalus, memperlancar dari subakut. Makanya subakut tuh harus dikejar begitu. Tapi bukan berarti nggak bisa. Jadi jangan kecil hati. Yang penting itu ya. Tetap bisa, tidak boleh kecil hati di sini. Harus semangat penting. ya. Harus semangat. Oke, lanjut dok. Ada lagi dok? Nah ini tadi tujuannya ya intinya adalah kita mengembalikan kemampuan pasien baik secara psikis dan psikologis untuk dia dapat beraktivitas dan mandiri seoptimal mungkin. Seperti itu ya. Ya ini tadi fase-fasenya. Jadi kalau di fase akut biasanya kita untuk tujuannya lebih mencegah tirabaring karena kan di rumah sakit banyak tidur seperti itu ya. Kita juga mencegah jangan sampai ada komplikasi stroke yang lainnya. Kemudian pada fase subakut disinilah yang tadi karena dia masuk golden period mengoptimalkan kembali untuk kemampuan fungsionalnya dan pada fase kronik kita ingin pasien sudah bisa mandiri di dalam melakukan Kita kayaknya mesti keluarin IG deh nih ya. Nanti kita janji membacakan IG boleh ya? Iya. Dok, boleh dok. Silakan dok, dulu dok. Kita bacakan IG dulu ya dok ya, karena kalau udah terlalu banyak ntar kebagian nggak kebagian dibaca semuanya. Boleh. Oke, boleh ditunjukkan dari Instagram. Kayaknya udah banyak. Nah ini dia. Dari @mawar_isabella. Dok, mau nanya, stroke akut itu apa? Nah ini dia. Dan kenapa ada stroke yang serangannya datang berulang kali, Dokter Dinda? Kalau udah pernah kena tuh bisa kumat lagi tuh kenapa gitu dok? Untuk stroke akut sendiri sebenarnya mulai dari pertama serangan sampai biasanya kalau stroke sumbatan itu 7 hari itu stroke akut. Jadi dirawatnya pun selama 7 hari, kalau stabil boleh pulang. Kalau stroke hemoragik 2 minggu. Itu takut ada pecah pembuluh darah lagi begitu takutnya? Prosesnya masih berjalan. Jadi masih akut gitu ya. Jadi masih harus butuh penanganan rumah sakit. Kemudian kenapa ada stroke yang serangannya berulang-ulang? Faktor resikonya gimana? Sebenarnya ke situ lagi. Kalau faktor resiko yang pada pasien nggak diketahui apa-apa gitu ya, atau hipertensinya masih ada, nggak terkontrol ya bisa berulang-ulang gitu. Jadi sebenarnya fokus utamanya adalah mencegah biar tidak berulang dengan pengendalian faktor resikonya. Tapi betul tidak dok, kalau orang yang udah pernah stroke sekali, faktor resikonya meningkat untuk kena stroke yang berulang? Itu betul ya, karena sudah pernah ada stroke berarti kan berarti di kepalanya, di pembuluh darah kepalanya sudah ada sumbatan-sumbatan nih. Kalau yang gulanya tidak diatur, kolesterolnya tidak diatur, darah tinggi yang nggak diatur ya bisa berulang gitu. Jadi ceritanya gini nih pemirsa, pokoknya kalau misalkan kita udah pernah kena stroke, resiko kita lebih tinggi nih untuk kena stroke berulang kalau kita tidak merapikan pola hidup kita. Betul sekali. Nanti cara bagaimana merapikan pola hidup kita akan bahas juga, termasuk juga tadi. Walaupun dikatakan setelah 6 bulan, kalau misalkan tidak bisa jalan nih dok ya, setelah 6 bulan sih belum bisa jalan juga gitu, sebetulnya yang paling lama yang dokter pernah katakan, udah banyak dok ya pasiennya, berapa lama sih sampai dia kembali bisa beraktivitas lagi? Nanti diceritakan ya dok ya, supaya orang nggak kecil hati gitu loh dok yang nonton ini ya dok ya. Baik. Oke, jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Halo Dokter karena saat itu asik. Oke pemirsa, kembali lagi di acara Halo Dokter karena sehat itu asik. Dan jangan lupa masih boleh telepon ya, yang di Jakarta pakai 5743476. Untuk yang luar Jakarta 021 5743478 atau boleh juga via Instagram di @halodoktertvri. Masih mengenai stroke, tapi kita janji dulu ya, bayar hutang dulu Instagram. Kita keluarkan ya pertanyaannya. Di Instagram masih ada lagi nih dari @alvinriandaputra. Dok, terapi, nah pas banget. Ini brainwave beda lagi ya. Terapi brainwave
bisa nggak untuk mengobati stroke? Ada brainwave, ada brainwash. Ini gimana Tadi dok? brainwash udah dibilangin buat orang-orang yang bukan nggak kena stroke dong, itu kan ya dalam keadaannya sebetulnya ya dok ya. Diagnostik juga gitu. ya, lebih karena diagnostik. Sementara kalau yang ini brainwave, Pakai gelombang apa gimana dok? Mungkin bisa slide terakhir saya yang paling terakhir. Itu ada brainwave juga dok? Ada modalitas yang terbaru sih untuk stroke. Kita kan kerja sama rehab ya. Jadi untuk kita fisioterapi tadi itu kan dibangkitin teman-temannya. Nah ini ada stimulasi langsung juga yang diberikan ke otak gitu. Jadi biasanya sebelum mulai fisioterapi ada magnet, ada listrik, salah satu ada juga yang gelombang gitu. Nah yang brainwave ini sebenarnya sudah mulai dikerjakan tapi dalam bentuknya masih penelitian kalau yang brainwave. Gitu. Masih dalam riset ya berarti ya. Kalau yang sudah dipakai dan terbukti membantu yang mana dok? Ya kalau di slide saya yang terakhir itu ada TMS sama TDCS. Kalau TMS itu transmagnetic jadi pakai magnet. Kalau TDCS pakai stimulasi listrik yang ininya arusnya rendah pasti ya. Jadi kayak disetrum-setrum gitu dok? Ya tapi lebih pakai kayak helm. Enggak disetrum, iya seperti ada alatnya gitu ya. Kayak buat kerimbat lah ya kali. Enggak ya beda ya? Mungkin ya kayak gitu. Sayangnya belum bisa dikeluarkan. Iya, dipakai gitu. Nanti biasanya digunakan sebelum fisioterapi. Jadi dibangunin dulu, baru pasti kita nih belajar. Barengan ya dok ya, berdua nih pasti kompakan gitu ya. Pokoknya diliatin terus gejalanya. Oke, terima dulu telepon ya. Dulu. Halo, selamat pagi. Ya, sayang amat sih ya. Nggak apa-apa ya, kita coba lagi. IG boleh dikeluarin lagi kalau begitu ya. Ada lagi yang kedua nih. Nah, dari @Alfiah. Aku ya yang bacakan ya. Mana, Kak? Alfiah Muhi katanya ya. Ortu saya terkena gejala stroke tuh dok, awal 2020. Sekarang setiap tidur kakinya selalu seperti terhentak-hentak gitu tiap beberapa menit. Nah ini ada gejala stroke. Sebetulnya nggak ada ya dok gejala stroke? Stroke atau enggak gitu ya dok ya? Oh dia pernah kena stroke kan ya? Cuman ngomongin gejala stroke atau jangan-jangan TIA kali mungkin. Nggak tahu juga nih. Oh iya. Mungkin pernah kena stroke kemudian sekarang suka hentakin kaki gitu ya. Itu ada kalau hentakin kaki ada ininya sendiri itu kelainan gerak biasanya penyebabnya ya bisa salah satunya pasca stroke gitu. Jadi gejala sisa dari stroke-nya. Iya, jadi tergantung bukan kerusakannya. Gejala stroke tapi memang terjadi stroke di 2020. Jadi hentakan kakinya itu adalah gejala sisa. Bisa dihilangkan nggak dokter Tricia? Kalau misalnya itu dari masalah di otaknya ya tentu tidak ya. Kalau misalnya itu ada masalah dari otaknya yang menyebabkan terhentak-hentak itu tadi. Paling kita hanya membantu untuk bagaimana kalau misalnya itu hentak itu terjadi untuk ya tentunya bantuan keluarga untuk mencoba karena kan itu pasti nggak nyaman juga ya gerakan-gerakan yang repetitif. Kita bantu untuk keluarga mengajarkan bagaimana untuk mengendalikan. Gitu ya. Terakhir. Ayo dok. Oke, dari yakin. Dok, kalau bibir selalu bergetar jika dimonyongkan, apa itu gejala stroke dok? Ini agak spesifik sekali ya, Dokter Dinda. Ya kita ini lagi balik lagi ke definisi stroke-nya ya. Kalau stroke ya mestinya mendadak gitu ya, bukan sesuatu yang berulang-ulang kayak gini. Setiap dimonyongin dia ada getar-getar ya. Iya, jadi sih kalau kayak gitu nggak masuk gejala stroke. Sesuai dengan apa yang saya duga nih pemirsa. Kita cita-citanya pengen ngebahas cegah, obati dan rehabilitasi, tapi kayaknya nggak mungkin cuma 1 jam. Nanti kita akan undang lagi Dokter Tricia karena yang rasanya harus diingatkan banget, yang harus barangkali ya dipompa lagi semangatnya itu adalah waktu kemudian orang masuk ke fase rehabilitasi. Tadi tuh yang akut tuh yang paling penting. 6 bulan pertama itu yang harus dikejar. Nggak boleh kecil hati yang paling penting ya. Dan satu lagi yang harus diingat juga bahwa yang namanya stroke itu dadakan. Walaupun barangkali kalau faktor resikonya sih nggak dadakan. Hipertensi nggak dadakan, diabetes nggak dadakan, tapi stroke-nya dadakan. Kayak tahu bulat, musuh gorengnya dadakan gitu ya. Jadi kalau yang udah berhari-hari lain cerita tuh biasanya. Iya, dan juga jangan lupa ya kalau misalnya kita punya komorbid, hipertensi, diabetes, itu tuh yang bisa bikin stroke jadi berulang-ulang. Makanya kenapa penting banget gaya hidup yang sehat untuk mencegah stroke itu kejadian. Padahal saya nungguin plus olahraga. Enggak kan sepaket sama gaya hidup sehat. Gitu ya. Ini yang udah mesti sehat juga tuh. Giliran mau pantun aja stretching dia. Oh gitu ya. Tapi ya tadi ya Bruno dibilangin Bruno kita tuh nggak boleh gemuk-gemuk karena itu faktor resiko. Enggak, bukan gemuk. Saya oli samping. Oh iya itu oli gemuk, buat panjat pinang. Itu makanya kurangin makan. Jadi gimana pantunnya? Mana? Oke. Mobil sedan di samping mobil truk. Tintin. Mobil bis banyak di Bekasi. Jika Anda sudah terkena stroke,
tetap semangat dan lakukanlah rehabilitasi. Oh, manis. Itu bagus. Betul. Bener Ya udah banget. ya Bruno pasti lebih Yang bagus. satu lagi Ayo gimana deh. coba? Pagi-pagi makan getuk. Makanya di taman jajan. Enak tuh. Buat ibu-ibu hati-hati terkena stroke. Apalagi stroke belanjaan. Yeay, itu Panjang lagi struknya. main. Oke deh, terima kasih banyak Makasih Dokter ya. Tresia, Dokter Dinda, terima Makasih kasih Dokter Mbak Dinda. Uti, Mas Bruno. Kita undang lagi ya, jangan kapok ya Dok ya. Karena Iya. kita mau bikin semangat buat semua orang yang masih di rumah untuk mengejar supaya bisa tadi kualitas hidupnya naik lagi ya. Iya, Pemirsa bener kalau banget. sampai terlambat nggak ngikutin semuanya, kita bisa lihat lagi kan tayangan Benar, ulangnya di kan. YouTube-nya TVRI Nasional. Jadi jangan lupa saksikan terus ya Halo Dokter dari hari Senin sampai Jumat pukul 9.30 sampai selesai. Jadi ketemu lagi di Halo Dokter karena sehat itu Asik. Dadah. Salam.